kita kedatangan penyanyi. Keren banget dari Korea ya. Pak Emil, ini beneran suka lagu-lagu Korea itu ada berapa lagu yang bisa dinyanyiin? Oh kalau nyanyiin sih nggak banyak, Korea sering dengerin ya. Kalau nyanyiin ya itu salah satunya waktu itu karena datang ke nikahannya si pemain volley yang Megawati, dia main dari Korea kan. Terus banyak temen-temennya dari Korea, terus yaudah lagu apa ya gitu kan, diminta ngisi, di daulat nyanyi lah gitu istilahnya, ditodong. Coba lagu Korea aja deh. Jadi sambil nyontek itu. Sambil nyontek? Belum pernah latihan. Gitu. Oh keren sekali. Jadi karena dengerin bisa. Karena dengerin terus di playlist. Jadi kalau di handphone sih playlistnya lagu-lagu Korea. Oh itu playlistnya Pak Emil, bukan playlistnya anaknya ya sekarang Bukan. ya? Beda generasi. Sama-sama lagu Korea tapi beda style. Beda style. Yang satu boy band, girl band. Iya dia nggak begitu suka ballad ya. Korea si Beda kayak Kesha generasi, ya. Pak. Beda generasi. Tapi katanya suka juga nonton drama Korea. Drakor ya lumayan. Dracin juga. Dracin juga. Tapi yang genre apa nih Jangan Dracin? ini bahaya nih buka-buka nih. Drama mungkin ya kalau udah ada. Katanya yang ada politik-politik yang intrik-intrik kerajaan Ya, gitu. itu film-film bukan kerajaan, apa politik in general. Jadi Korea itu punya genre tersendiri, political drama, thriller gitu ya. Memang benar-benar cerita dunia politik. Jadi relate ya? Jadi agak relate gitu ya. Kadang-kadang buat ya memang suka gitu. Tapi ternyata pas ngejalaninnya beda Mbak. Jalanin di politik lu. Jadi kalau ngelihat intriknya di film seru. Tapi pas jalanin sendiri puyeng. puyeng. Tapi kalau drama Korea yang lain-lain juga kadang-kadang ya. Yang romantis gitu. Nah, itu genrenya aku. Oh, itu genrenya Ibu ya. Nggak suka horor, nggak suka juga. Horor suka? Horor Nggak ada suka tapi. dia. Nah, kita tes kalau gitu sekarang ya, pengetahuan tentang aktor-aktor drama Korea. Yang berikut, ayo siapa? Ini siapa yo? Nah, Siapa yang bisa jawab? Aduh, untuk aku ini kok nggak familiar ya. Nggak familiar kalau gitu. Oke. ini mah Siapa genrenya ini beda. namanya? Kim Ji Won. Kim Ji Won. Oh, tahu Ibu. Yang Loh, berikut. Bu, ini yang Queen of Tears. Kok beda mukanya? Aduh. Oh, matanya agak ini nih. Ini siapa yo? Nah, ini yang main Crash Landing nih ya. Wah, hebat. Gak hafal nama tapi hafal ininya ya, seriesnya. Yang berikut. Yoon Bin. Yoon Bin. Berikut. Nah, kalau ini sih udah tahu Keterlaluan. langsung Haegyo. Iya, ini udah lama ini. Ayo, keren. Yang berikut. Nih. Oh, ini lupa namanya. Siapa, Dia sayang? banyak dia main film lawyer tuh. Iya, Sama ampun. apa suspicious Bener-bener partner ya. atau apa gitu. Bukan cuma ngaku-ngaku beneran nonton, berarti yang berikutnya ada Iya, lagi. iya. Cangwook, Si iya. Cangwook. Yang berikut. Oh ini udah ada yang lagi. Jadi drama Korea ya. Suami aku hebat. Korea Selatan ya. Tapi ya kerja bukan nonton drakor aja, nonton kata Mas ini bukan wakil gubernur malah nontonin drakor. Enggak gitu kan, itu kan budaya ya. Kalau latar belakang budaya kan belajar. Sekarang gitu soalnya kalau nyanyi kerja Pak jangan nyanyi gitu. Intermezzo masa nggak Iya, boleh. iya, Nah iya. kalau gini nih bagian dari ini kita menanya pendapat ya, pendapat Iya. dari Bapak Wakil Gubernur. Kita lihat ini POV-nya gini. Ada berita ini, kalau Bapak nih melihat menyorotinya dari sisi apa? WNI ngadu ke psikolog karena frustasi kondisi negara. Ada luka batin masyarakat. Hah? Beneran ada yang gini? Ada ini tuh, ada ya. Luka batin masyarakat. Ya kita sebagai pemerintah ya harus mawas diri dong. Tapi kan Betul. harus spesifik nih. Yang mana keluhannya gitu Mungkin kan. kan adanya ketidakpastian barangkali, mungkin ketidakpastian hukum atau Iya, jadi kita ngakuin lah bahwa saya sekarang di pemerintahan gitu ya. Bahkan kita yang sudah ada di pemerintahan pun nggak semua berjalan seperti maunya kita gitu. Tapi juga kita jadi mawas diri, nggak semua berjalan sesederhana itu gitu ya. Tapi memang kita akui banyak banget ruang perbaikan, banyak banget ruang untuk kita bisa bekerja lebih baik. Cuman ya jangan pernah, kalau ada yang pernah ngomong ya, Bu Sri Mulyani sering ngomong ya, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Karena memang dari awal perjalanan bangsa ini kita ada di tangan kita sendiri gitu, bahwa dulu kita ingin Indonesia merdeka, pasti pendiri bangsa kita nggak ingin generasi muda itu cepat putus asa pada negara yang sudah mereka perjuangkan dengan darah dan perjuangannya. sebagai pejabat pernah nggak ngerasa stres sehingga harus mencari Psikolog? tempat ya? Hah? Yang maksudnya itu Saya psikolognya di rumah. ini ya. Tapi tidak Curhatnya ke ibu. profesional. Iya. Ya nggak boleh, kita kan harus tetap bersyukur ya. Iya. Maksudnya di satu sisi ini kerjaan kalau mau nolong orang bisa gitu ya. Kerasa banget gitu orang perlu apa kita
nggak semua bisa tolong tapi kita bisa nolong. Tapi ya kita manusia biasa ya, kadang kita kerja maksimal, lalu ada aja gitu. Misalnya nih Mbak, jalan ini, itu kan kemarin jalan ini kan rusak nih kan. Kemudian oke, ini jalan bukan kewenangan yang langsung dipegang oleh pemerintah provinsi. daerah, Kita provinsi. koordinasi dong, gitu kan. Dan koordinasinya berjalan baik, gitu kan. Nah, kemudian jalan tuh kalau ditambal nanti bergelombang. Jadi kita nanti akan setelah musim hujan selesai akan dilapis ulang. Udah diomongin tuh, dijelasin di kontennya. Nanti komentarnya, Bapak bisanya cuma nambel-nambel doang. Lah, kan tadi udah dijelasin gitu. Itu Nah, kayak masalahnya. gitu-gitu. Ya itu ya, pasti tetap adalah walaupun kerja baik kadang-kadang ada komentar-komentar juga. Tapi kita nggak boleh kemudian menyalahkan dia. Yang penting ada tempat untuk berkeluh kesah. Oke, ya. Tempat berkeluh kesah sama Kesini aja. drama-drama Korea untuk menghibur diri ya. Oke, ini sekarang pertanyaannya. Ini untuk kita sharing sebagai pasangan ya. Kira-kira kalau hal-hal berikut ini, kebiasaan berikut ini itu adalah kebiasaan yang toksik atau sebetulnya masih bisa ditolerir atau enggak ya. Memilih diam dan nggak cerita ke istri saat ada godaan-godaan dari lawan jenis. Hah? Itu ada perilaku toksik atau masih bisa ditolerir untuk menjaga kedamaian ya, kedamaian rumah tangga. Nggak pernah godaan Bapak sih. langsung begini, jauh, makin jauh, makin jauh. Pahit gitu. Gak bisa kan kadang misalnya ada yang DM gitu. Oh, kalau DM yang menjurus ya mati aja kalau kita nggak cerita gitu. Oh harus cerita ya. Jadi ini Tapi nggak toksik. pernah masalahnya. Jadi belum proven nih. Belum proven, nggak pernah. Kalau misalnya istri yang setiap saat ini toksik atau sebenarnya masih bisa ditolerir. Perilaku istri yang selalu curigaan dan selalu meragukan apakah suaminya cinta atau enggak. Sering kali nanya, kamu cinta nggak sih sama aku? Kamu cinta nggak sih sama aku? Itu menurut kalian berdua ya, toksik atau masih bisa Kalau ditolerir? curigaan toksik, kalau menurut aku. Tapi kalau kamu masih sayang aku enggak, kamu masih itu fitrah. Oh fitrah. Tapi memang walaupun kita udah tahu, Fitnah ibarat lagi. misalnya mungkin kita baru dinikahin, mungkin suaranya kamu sayang aku nggak? Ini loh kamu bisa aku nikahin loh. Cuman Kurang apa itu tuh lagi lebih reassurer. Tapi kalau yang curigaannya, kamu kemana? Kamu pasti gini. Karena ada batasnya tuh antara imut sama toksik Sama tuh. gengges ya. Gengges, Tapi iya. kan kemarin ada konten ya, katanya ada netizen yang bilang katanya Pak Emil tuh diem-diem gini sebenarnya tertekan, istrinya cerewet. Nah, Nggak tuh gimana? tertekan. Tolong klarifikasi di Klarifikasi sini. Pak. Nggak sampai tertekan lah. Nggak Cuman- sampai tertekan, Nggak, cuman tapi kan talkative-nya ini kan ceria gitu loh. Gitu. Jadi kalau lagi stres ketemu ibu malah semangat kita pengen ya. ceria gitu. Iya, dan udah mulai terlatih gitu. Misalnya, aku tuh bagusnya pakai baju yang mana gitu kan, ya jawabannya nggak pernah jelek, bingung dong jawabnya kan gitu. Oh ya benar jawabannya gitu. Belajar gombal itu tadi ya. Iya, udah terlatih. Udah kemajuan. Pak Emil terima kasih banyak lu sudah menyempatkan waktu nih karena Pak Emil masih ada kegiatan sesudah ini, ya kan? Iya. Jadi Oh iya, izin berpisah saya dulu sebentar. berpisah dulu. Seperti biasa karena nggak koordinasi, jadwal udah terlanjur. Oke, terima Ya, kasih kita banyak kerja loh Pak lagi. sudah Terima menyediakan kasih. sedikit waktunya. Nanti Pak kita ke ini dulu. Saya pamit dulu nanti kembali lagi, jangan kemana-mana, yang di rumah jangan kemana-mana, masih ada lagi ya.